Hai, halo semuanya. Kalian apa kabarnya? Kuharap kalian baik-baik saja ya. Gimana perjalanannya? Apakah menyenangkan? Atau justru menyedihkan? Tapi ya, apapun perjalananmu, apapun perjuanganmu, itu adalah pengalaman teman-teman. Dan setiap pengalaman, itu pasti ada pembelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya dan kita petik manfaatnya. Jadi ya, bersyukur aja teman-teman. Kalian bisa sampai di posisi sekarang. Karena kita belum tahu. Masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Tapi mereka tidak mengeluh. Dan mereka terus berusaha tanpa kenal lelah. Meskipun mereka udah gak punya tenaga lagi. Makanya aku mau buat cerita malam hari ini. Yang siapa tahu relate dengan kehidupan kita. Tema kali ini tuh berbeda dari biasanya. Biasanya aku mengangkat tentang pengalaman dan kehidupanku sehari-hari. Tapi sekarang aku mulai mengangkat melalui sudut pandang orang lain. Sudut pandang orang lain yang melihat kita. Dengan tema kita mungkin sama-sama punya dua mata. Tapi kita melihatnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda. Jadi ya, penglihatan kita mungkin sama fungsinya. Tapi apa yang dilihat itu berbeda. Mungkin itu topiknya. Jadi mari kita mulai aja ya ceritanya. Bersama aku Rizky dari Cerita Sebelum Tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Halo semuanya. Gimana? Masih enak gak di posisi sekarang? Atau udah ngerasa jenuh? Atau mungkin kalian udah merasa bosan? Atau mungkin kalian merasa tertekan? Jadi ya, mau gimana lagi ya teman-teman? Kamu udah di posisi itu. Jadi susah sedihnya harus kamu terima. Kita mungkin berpikir setiap hari, kenapa jadi gini gitu kan? Kenapa apa yang kita rasain nyaman kok lama-lama jadi gak ada rasanya? Kok lama-lama rasanya jadi berubah? Misalnya kita punya motor gitu. Kita impikan sejak lama motor itu. Kita bayangkan motor itu ada di rumah kita, padahal motor itu gak ada. Kita nabung ngumpulin uang buat beli motor itu. Alhamdulillahnya kita mampu untuk mendapatkannya. Kamu mampu untuk mendapatkannya dengan uang yang susah payah kamu cari,
dengan uang yang susah payah kamu tabung. Akhirnya motor itu ada di rumahmu. Perasaan itu tidak akan bisa dibeli dengan uang, teman-teman. Perasaan kita mendapatkan sesuatu hal yang kita idam-idamkan gak akan bisa dibeli oleh material. Karena kita gak hanya sekedar beli motor dan mendapatkan motor, gak hanya sekedar itu. Tapi jauh dari itu, kita mendapatkan rasa yang sangat luar biasa. Setelah kamu mendapatkan motor, akhirnya kamu punya uang dari hasil yang gak terduga, dari hasil yang mungkin kamu gak ngerasakan mencari uangnya itu seperti apa. Akhirnya kamu beli motor yang sama, bahkan lebih tinggi. Itu pasti rasanya berbeda, teman-teman. Itu rasanya gak sama seperti pertama kali kita beli motor impian kita dengan uang hasil keringat kita. Itu pasti beda. Kita dapat motornya dan kita juga tahu caranya menggunakannya gitu. Sama aja gitu, sama kayak motor sebelumnya. Tapi rasanya itu nggak ada. Feelingnya itu nggak sampai ke dalam hati dan jiwa. Itulah yang mau aku sampaikan malam ini. Mungkin kita ngerasa jenuh pada posisi sekarang ya karena rasanya udah nggak ada, feelingnya udah nggak ada. Kita terlalu main di zona nyaman. Kita nggak mau keluar dari zona nyaman itu. Setiap hari kita ngelakuin itu ya bosan juga. Setiap hari kita ngelakuin itu ya jenuh juga gitu. Meskipun itu yang kita inginkan, meskipun itu yang kita idam-idamkan, kita udah di fase ngerasa ya udah gini aja gitu hidup tuh. Hidup tuh ya naik turun aja gitu kan, lurus aja gitu. Tapi jika kita ngeluh, kita disebutnya gak bersyukur. Atas pencapaian kita sekarang. Ya padahal semua itu kan ada sisi positif dan sisi negatifnya gitu kan. Ya wajar-wajar aja kamu mengeluh. Gak ada yang salah dengan kamu mengeluh. Yang salah itu orang-orang yang ngejudge kamu dari covernya aja. Mereka gak baca isi bukunya. Isi buku kamu mereka gak baca. Isi pikiran kamu mereka gak tahu. Dan isi perasaan kamu mereka gak peduli. Yang hanya mereka tahu kamu udah sampai di posisi itu. Harusnya kamu lebih bersyukur daripada mereka. Itulah mengapa aku bilang mereka punya mata dan kita juga punya mata. Tapi mereka belum bisa melihat kita selayaknya kita melihat diri kita sendiri. Jadi ya please jangan terlalu dipikirin ya teman-teman. Karena pikiran kamu yang memikirkan omongan mereka membuat kamu tidak tenang, membuat kamu tertekan, dan membuat kamu banyak masalah juga. Jadi lepaskan aja. Gak ada gunanya kita mendengar omongan-omongan seperti itu. Gak ada gunanya juga kita ngerasa rendah diri terus.
Kamu udah bener kok ngejalaninnya. Jadi ya ya udah, mungkin sekian dulu ceritaku malam ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil ya, mereka itu mempunyai penglihatan yang sama kita, sama kayak kita, tapi mereka nggak bisa melihat kita apa adanya. Aku Rizky dari Cerita Sebelum Tidur. Terima kasih telah menikmati. Selamat malam.